Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Marsa dan saya membawakan materi ini dengan judul Stem Cells untuk kuliah Bioteknologi Farmasi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Stem cell. Sebelum kita banyak bicara tentang stem cell, mari kita bicarakan tentang pertemuan kita pada slide saya atau pada video saya yang berikut ini. Yang pertama adalah saya akan membahas tentang masalah besar bagi dunia kesehatan perusahaan farmasi. Jadi kita melihat sudut pandang kita sebagai perusahaan farmasi, apakah masalah terbesar bagi kita. Yang kedua, sel punca ternyata menawarkan sebuah solusi bagi permasalahan tersebut. Lalu saya mengenalkan sel punca, jenis-jenisnya, bentuk-bentuknya, dan berbagai macam yang lainnya. Setelah itu, saya jelaskan bagaimana sel punca bisa menawarkan sebuah solusi bagi permasalahan yang tadi saya sebut di awal. Mari kita tambah lagi dengan resiko kegagalan yang begitu besar di sini, 99%, karena Anda mengujikan 5.000, tersisa hanya satu obat ini Anda patenkan di awal. Setelah 3 tahun percobaan ini, Anda harus patenkan di sini supaya Anda saat ini berhasil di-approve, Anda jual, Anda akan mendapatkan keuntungan dan tidak ada orang yang mengcopy obat Anda di sini. Sayangnya paten hanya bertahan 20 tahun, 10 tahun habis untuk uji klinis dan segala macamnya, 10 tahun berikutnya baru Anda bisa mendapatkan keuntungan. Maka di sini menjadi permasalahan besar bagi perusahaan farmasi. Bagaimana kita memperingkas waktunya, memperkecil biayanya, akan meningkatkan resiko kegagalannya dikurangi, gitu ya. Sehingga kita bisa menghasilkan obat yang cukup, bisa untuk dikomersialisasikan dan mendapatkan keuntungan yang cukup bagi perusahaan farmasi yang kita dirikan. Berikutnya adalah ada banyak sekali penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan bahan kimia, dengan bahan alam ya. Orang yang kena gagal ginjal, diabetes sejak lahir, mereka memerlukan suntikan insulin setiap waktu. Perusahaan farmasi saat ini sudah bisa memberikan solusi dengan memproduksi insulin. Tetapi sebenarnya cara yang terbaik untuk melakukan pengobatan pada kasus-kasus seperti ini adalah dengan cara transplantasi organ atau transplantasi sel. Sayangnya kita belum punya cara atau metode untuk mentransplantasi sel. Transplantasi sel sudah kita temukan caranya, cuma kita belum menemukan caranya bagaimana memproduksi organ atau sel. Sejauh ini bagaimana cara memproduksi organ adalah dengan cara mengambilnya dari manusia yang lain. Tapi di sini ada permasalahan etis dan ada permasalahan bisnis yang berbahaya, gitu ya. Ada jual beli organ manusia, bahkan terjadi penculikan atau pembunuhan yang sangat tidak etis untuk menyelamatkan manusia yang lain. Disinilah sel punca punya solusi. Berikut ini adalah sebuah berita tahun 2013 bulan Juni bahwa ada ilmuwan di Swedia yang menggunakan stem cell untuk membuat organ dan sudah diuji cobakan pada anak kecil ini, balita ini bernama Hannah gitu, dan dia adalah pasien nomor 6 di dunia yang telah mendapatkan transplantasi organ yang diambil dari stem cells dia sendiri. Maka menarik hal ini, artinya kalau kita perusahaan farmasi bisa menggunakan stem cell untuk memproduksi sebuah organ, itu menjadi corong baru untuk sebuah industri farmasi. Maka sekarang kita perlu bicarakan apa itu stem cell. Stem cell dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan istilah sel punca. Saya akan mendiskusikan lebih banyak tentang sel punca atau stem cell ini di video-video saya yang berikutnya. Silahkan menuju ke video saya yang kedua.